أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وآفنا وعافنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر والعمل وفي جميع الطاعات والعبادات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Semoga Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekeluarga dan zuriat senantiasa meridai, merahmati, mencintai, mengampuni. Semoga kita mendapat barakah syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Demikian seluruh anbiya wal mursalin, sahabat-sahabat Nabi, ahli bait Nabi, wali-waliullah, ulama dan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Kita berada di bulan Zulhijjah. Maka niat kita, urunan kita di bulan Zulhijjah adalah menghauli daripada wali-waliullah, ulama, ahli bait Nabi, sahabat Nabi yang wafat di bulan Zulhijjah. Demikian seluruh keluarga kita. Di antara yang wafat di bulan Zulhijjah adalah Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau lahir pada tahun ke-13 daripada tahun kelahiran Nabi. Beliau wafat di 26 Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Umur beliau sama seperti Rasulullah, 63 tahun. Jadi beliau adalah khalifah Nabi setelah Sayyidina Abu Bakar yang kedua, khalifah yang kedua. Dan beliau juga adalah mertua bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi Sayyidina Hafsah. Beliaulah yang menggenapi yang masuk Islam kepada Nabi yang ke-40 orang, Sayyidina Umar. Kemudian lagi di antara yang wafat di bulan Zulhijjah adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau dilahirkan di Taif tahun 6 pada 6 daripada kelahiran Nabi atau tahun gajah. Jadi Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu Sayyidina Utsman. Beliau wafat di kota Madinah pada bulan Zulhijjah hari Jumat pada hari Tarawiyah, hari ke-8 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Umur beliau 88 tahun. Beliau adalah minantu Nabi, dari anak Nabi Ummu Kulsum. Kemudian wafat, dikawinkan Nabi oleh Nabi dengan Ruqayyah. Lalu beliau digelari dengan Zunnurain yang memiliki 2 nur. Beliau khalifah yang ketiga setelah Sayyidina Umar. Kemudian lagi di antara yang wafat di bulan Zulhijjah adalah Sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau lahir, ini salah seorang pada tuan para habaib ini.
tahun 574 Hijriah di kota Tahrim. Beliau wafat pada malam Jumat akhir bulan Zulhijjah. Umur beliau wafat pada tahun 653. Umur beliau 79 tahun. Dimakamkan di pekuburan Zambal di Hadramaut. Kemudian lagi di antara yang wafat di bulan Zulhijjah adalah Habib Abu Bakar bin Salim Sahibul Inad. Sahib Inad itu nama kampung di Hadramaut di Tarim. Beliau lahir di Tarim hari Sabtu 13 Jamadil Akhir tahun 719. Beliau wafat 28 Zulhijjah tahun 992 di kampung Inad. Umur beliau 73 tahun. Kemudian lagi di antara yang wafat di bulan Zulhijjah adalah Habib Abu Bakar bin Muhammad Gersik. Habib Abu Bakar Gersik. Beliau lahir di kota Basuki, sebuah kota kecil di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, tanggal 16 Zulhijjah tahun 1285. Beliau wafat hari Ahad malam Senin. Zulhijjah 1276. Umur beliau 91 tahun. Ya ini karamat di Gersik menurang nang daerah ke Jawa ada jatuh makamnya sudah. Bahari sering guru Suhuful menceritakan tentang sidin ini di majelis sidin. Beliau salah seorang murid Habib Ali Al-Habsyi Sobil Maulid. Kemudian yang wafat di bulan Zulhijjah lagi adalah Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, Syekh Saman Al-Madani. Beliau lahir di Madinah tahun 1130. Beliau wafat hari Arba 2 Zulhijjah 1189 di Madinah. Dimakamkan di Madinah di Baqi' Garqat, berhampiran daripada kubur istri-istri Rasulullah SAW. Umur beliau 59 tahun. Semoga kita mendapat barakah syafaat dari malaikat semua. Allah kumpulkan kita di dunia, di alam barzakh dan di padang mahsyar dan di surga nanti bersama Rasulullah SAW. Kemudian semoga Allah memberi kita taufik dan hidayah. Jadi bulan Zulhijjah yang pertama, bulan Zulhijjah ini salah satu bulan haram. Bulan haram itu 4 dalam 1 tahun. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ya kan? 3 berturut-turut ini. Ini disebut juga bulan haji. Ya kan? Yang 3 bulan ini Kemudian ada Rajab sendirian, itu bulan haram. Arti bulan haram itu bulan yang dihormati, yang dimuliakan. Beramal ibadah padanya, pahala digandakan. Yang kedua, Zulhijjah. Arti Zulhijjah itu yang memiliki haji. Ya, karena di bulan Zulhijjah itulah
adanya puncak pengerjaan ibadah haji. Puncak haji itu adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah tanggal 9 mulai tengah hari itu sampai ke maghrib waktunya. Nah, kemudian dari tanggal 1 sampai 10 awal bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah yang awal ini lebih istimewa lagi. Siapa berpuasa padanya, maka setiap harinya itu bernilai puasa 1 tahun. Ya kan, punya kawa puasa tiap hari. Punya kata kawa harus saya. Nah, malam-malam Zulhijjah ini beribadah padanya mengimbangi beribadah di malam Lailatul Qadar. Nah, dalam Al-Quran, wal fajri wa layalin ashri, demi fajar, demi subuh. Artinya Allah bersumpah dengan waktu fajar, waktu subuh. Walayalin asyar, dan malam-malam yang 10. Jadi malam-malam yang 10 ini ada ulama yang berpendapat adalah malam 10 akhir Ramadan. Malam 10 akhir Ramadan. Nah, ada juga ulama berpendapat malam 10 awal Zulhijjah. Ya kan? Jadi bulan Ramadan itu lebih istimewa lagi 10 akhirnya. Kalau bulan Zulhijjah ini lebih istimewa lagi 10 awalnya, 10 awal. Kalau ya siapa tahu ada di antara yang rajin pemuasa ya Allah. Saja aku puasa besok hari mengqadha bulan Ramadan dan puasa Zulhijjah. Bila berbetulan Senin dan Senin, berbetulan Kamis dan Kamis. Punya kawa 9 hari. Jikalau ada kawa 2 hari, hari 8, hari Senin depan, hari 8, hari Tarawiyah. Hari 9, hari Arafah, hari Selasa. Ya, kedua hari sebelum hari raya hari Rabu gini, insyaallah. Nah, 2 hari barang pun kada puasa 9 hari, 2 hari Senin, Selasa. Esok hari raya. Bilanya kada puasa, biar hari raya esok kada hari raya biar entar. Iya. Rasa kada hari raya bila kada puasa. Bawa puasa dulu supaya hari raya. Berpuasa di hari Tarawiyah 8, pahalanya digandakan lagi. Jadi kalau 1 sampai 7, ya kan? Itu setiap harinya dicatat pahala 1 tahun puasa. Ditambah lagi 100 membebaskan manusia dari perbudakan. 2. Yang ketiga, ditambah lagi pahalanya 100 ontak berkorban. Yang keempat, ditambah lagi 1000 kuda yang diimpakkan di sabilillah. Atau ada hari 1 sampai 7 ada. Hari 8, hari Senin ya insyaallah, hari Tarawiyah itu pahalanya digandakan lagi. Siapa berpuasa di hari Tarawiyah, maka dia seakan-akan diberi pahala membebaskan 1000 manusia dari tawanan, dari perbudakan. Ditambah lagi 1000 onta berkorban. Ya pahalanya.
ditambah lagi 1000 kuda, bisiku 1000 kuda, kemudian diimpakan fi sabilillah. Ditambah lagi diberi pahala seperti pahala Nabi Ayyub alaihi salam. Itu hari tarawih itu benar-benar sayang dilewatkan. Kemudian hari Selasa, hari Arafah. Siapa berpuasa di hari Arafah, pahalanya dibesarkan lagi, digandakan lagi. Siapa? Arti Allah menggandakan pahalanya itu artinya ridho Allah besar, sayang Allah besar. Yang kita maksud itu ridho Allah, rahmat Allah Ta'ala itu nah. Kesayangannya Allah, keridhoannya Allah sampai-sampai dibesarkan Allah pahala orang yang berpuasa. Siapa berpuasa di hari Arafah, yang pertama diberi pahala seperti membebaskan 2000 manusia dari perbudakan. Yang pertama, yang kedua 2000 onta, isi 2000 onta bapak dikorbankan. Yang ketiga, bisi kuda 2000 diimpakan di sabilillah. Ya, yang keempat, seakan-akan berpuasa 2 tahun. Puasa 2 tahun. Yang kelima, diampunkan dosa 2 tahun. Dosa yang sudah berlalu diampuni Allah. Kemudian dosa yang akan datang. Dosa yang akan datang itu belum terjadi lagi. Keampunan Allah siap sudah. Cuma jangan maksud aku sudah diampuni Allah juga, lalu sebebas-bebasnya ada. Dan itu menjadi kabar gembira, siapa berpuasa hari Arafah insya Allah umurnya 1 tahun akan datang masih ada, karena diampuni 1 tahun akan datang, artinya 1 tahun lagi umurnya tak. Ya lah. Dan lagi diberi pahala seperti pahala Nabi Isa alaihi salam. Agak besar banget hari Arafah, hari 9. Mudah-mudahan Allah menolong, memberi taufik hidayah. Ya, halo. Kita ini sudah pada bahagia, ya kan? Orang bahagia maka alhamdulillah untung beribadah bahagia. Kita pada bahagia lalu pada puasa. Terus luput lalu ya segala-galanya. Ya kan, orang yang puasa ini disunatakan bagi orang yang kada bahagia. Orang yang bahagia kada sunat. Orang yang di sana kada sunat berpuasa. Nang berpuasa tuh kita nang tertinggal ini nah. Ya kan. Artinya supaya mudah-mudahan dapat ya kan, dapat keistimewaan ibadah juga di hari yang mulia nih. Kemudian disunatkan bertakbir, takbiran tuh, takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan diulang-ulang, diulang wiridan. Disunatakan, jadi mas sembahyang enak, mas sembahyang semenjak subuh hari Arafah. Jadi mulai subuh Arafah dah. Bertakbir sudah sunat tidak? Nah, kelima waktunya malam hari raya, kemudian ditambah 3 hari, hari tasyrik. Jadi bertakbiran di hari raya kurban ini 5 hari, ya kan? 5 hari.
Kemudian malam hari raya. Malam hari raya disunatkan di malam hari raya memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak zikir, salawat, istighfar, baca Al-Quran sudah yang sunat, berdoa, banyaki kebaikan-kebaikan. Sabda Nabi, man ahya lailata idain ahyallah qulubuhu, ahyallahu qulubahu yawma tamutul qulub. Siapa yang menghidupkan malam hari raya dengan ibadah-ibadah kepada Allah, maka Allah hidupkanlah hatinya di waktu banyaklah hati-hati yang sudah mati. Orang tuh hatinya mati itu tanda celaka. Di hari kiamat, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat nanti, orang yang selamat itu adalah orang yang datang kepada Allah menghadap dengan membawa hati yang hidup dan selamat, hidup dan sehat. Ya kan? Kalau hati mati ini siapa? Kalau hati yang mati ini orang kafir, orang munafik, itu hatinya mati. Kemudian ada hatinya hidup tapi berpenyakit, itu orang beriman tapi hatinya sombong, dengki, ujub, sum'ah. Ya kan? Itu hati yang berpenyakit, bahaya juga. Nah, yang sehat hati orang yang beriman, yang sehat, ya kan, yang hatinya ikhlas, kada ada ujub, kada ada sombong, kada ada riya. Kemudian subuh hari raya, subuh hari raya kurban, itu pian sunat kalau bisa berpuasa subuh itu nah. Jadi mulai imsak dah sampai sembahyang hari raya. Kalau bisa jangan ada yang dimakan, jangan ada diminum berpuasa. Sahajaku menahan makan minum menuruti Nabi Muhammad. Jadi makannya, minumnya umbah sembahyang. Ya kan, hari raya kurban. Kalau hari raya fitrah itu sunat disukan tuh batal dulu. Banyak kawka ya kan. Sunat lah hukumnya. Ya kan, menahan dapat pahala sunnah. Mau ada yang minum kan Bapak juga. Mahan nasi kuning lu bisukan tuh ada Bapak juga ya kan. Menahan dapat pahala. Jadi karena babukanya umbah sembahyang hari raya suratnya. Kemudian amalan hari raya. Yang pertama membaca istighfar 100 kali. Siapa beristighfar pada hari raya setelah sholat subuh 100 kali, niscaya tidak ada lagi tertinggal di catatan amalnya dosa kecuali dihapuskan. Pas yang subuh istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 100 kali. Ya Allah, ampuni ulun banyak dosa, banyak perintah pian ulun kada melaksanakan, banyak larangan pian ulun malanggarnya, zahir batinnya, ampuni ulun ya Allah. Ada ya istighfar. Kemudian baca La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu ala kulli syai'in qadir. Yang kita baca maghrib subuh rajin ya. Kalau basalam cuma ada tambahannya wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu ala kulli syai'in qadir. Kalau bisa baca 400 kali.
baca umbas sembahyang subuh juga bagus umbas sembahyang subuh. Nah maka dia seakan-akan diberi pahala, dia diberi pahala seakan-akan membebaskan 400 orang dari perbudakan. Dan Allah perintahkanlah malaikat membangunkan baginya kota di dalam surga untuknya. Dan Allah perintahkan juga untuk menanamkan untuknya tanaman-tanaman surga sampai hari kiamat. Ya, pahala zikir tadi. Nah kalau bisa 400 kali, kalau kada bisa berapa kawai tanda melawan entah. Jangan gaya berdahulu, mau banyak 400 ya, kita kerusah aja. Nah iya, baca ya semampunya. Ya kan? Dan zikir itu bacaan masuk ke pasar, ya juga tak? Ya kan? Atau masuk ke minimarket kah? Dan bacaan masuk ke kuburan sama tak? La ilaha illallah syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihi wa ala kulli syai'in qadir. Ya kan itu zikir bacaan masuk ke pasar atau ke tempat kubur. Siapa membacanya maka ditulis baginya 1.000.000 kebaikan. Benar-benar pahalanya tuh. Karena kebanyakan orang nang ke pasar ini orang yang banyak lupa kepada Allah. Ya kan dia dapat berzikir istimewa tuh. Kemudian baca Subhanallah wa bihamdih pada hari raya. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah bihamdih 300 kali. Jadi setelah selesai membaca 300 itu lalu berdoa, ya Allah sampaikan pahala urun membaca tasbih ini ya kan kepada mama, abah, nini, kai, keluarga, guru-guru, seluruh kaum muslimin dan muslimat ya kan, atau bacakan doa arwah sama aja, cuma itu bacaannya. Hendak baca di rumah boleh juga atau dikubur, bagus lagi juga dikubur. Maka siapa membaca subhanallah bihamdi 300 kali pada hari raya, kemudian di pahalanya dia doakan untuk disampaikan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, maka Allah jadikanlah 1000 nur di dalam kubur-kubur mereka. Dan 1000 nur lah Allah siapkan apabila dia sudah meninggal dunia. Ya kita tuh hari raya bergembira, jangan kita aja bergembira. Ya kan mama, abah, nini, kain yang dikubur diganang, nanti apa sih ini? Kalau menangisan, nah maka dikirimi juga supaya bergembira juga dia sidin di hari raya. Ya kan? Istighfar 100, sekurang-kurangnya hendak 1000 bagus lagi. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 400 kali. Subhanallah wa bihamdi 300 kali. Nah kemudian sunnah sembahyang hari raya. Sembahyang raya ya beginian sunat juga. Punya ada penitia menyiapkan tempat sunat jawabian ke sembahyang hari raya. Disunatkan di hari raya berpakaian baru. Ya, siap ya sudah. Sunat nih makruh pakai pilihnya pada baju anyar makruh.
Disunat mau baju baru. Ya kan? Itu disebutkan di kitab-kitab fikih entah. Ya kan? Wajib bagi seorang suami memberi nafkah kepada istrinya dalam 1 tahun itu 2 kali baju hanyar. Nah ya hari raya Fitr lah hari raya kurban dah. Ya kan? Tapi orang bah ini seminggu sekali baju hanyar udahnya bisa sendirian di pasar udah ini. Nah kemudian pergi ke tempat sembahyang hari raya itu dari jalan ini karena pulangnya jalan lain disunatkan. Kenapa? Karena tempat kita pergi pulang itu menjadi tempat bersaksi atas kebaikan kita. Kita nyata aja bang ya kalau pulang pergi itu ananya jalannya lain-lain ya kalau menyebarang. Ya kan? Kita ini di sebelah kiri kalau ada jalan karena boleh kiri sebelahnya menyeberang pulang. Nah kemudian disunatkan saling bersilaturahmi di hari raya. Kemudian disunatkan saling maafkan, minta maaf, minta halal minta Allah. Nah, ya disunatkan ziarah kubur orang yang keluarga yang sudah meninggal. Kemudian juga disunatkan memberi makan minum orang bersedekah, makan minum di hari raya. Yang kita bergantian surung rajin. Ya kan di sebelah rumah malah apa ya? Nyurung apa lan tetangga tuh di sebelah rumahnya malah ketupat. Nah, ya kan huruf piring. Siapa meluaskan nafkah keluarga di hari raya, maka Allah luaskanlah rezekinya setahun. Dinyamani makan minum di hari raya, sunnah hukumnya. Insya Allah setahunan dinyamani Allah aja rezekinya. Nah kemudian sunnah berkorban. Punya ada duitnya. Ya kan? Sapi 3 awal diolah 7 orang awal sapi seekor sapi. Kalau kambing seekor aja kawa seekor orang. Kalau ya kan anak korban nih hukumnya sunat berkorban. Jadi berkorban ini boleh 4 hari. Jadi yang hari raya menyembelihnya boleh. Kemudian hari tasyrik 11, 12, 13. Ya kan? Jadi 4 hari itu boleh enggak? Waktunya luas aja berkorban itu. Cuma yang afdalnya kalau bisa berkorban itu di hari raya. Itu afdal. Sabda Nabi, azimu dhahayakum fa innahu alamat sirati matayakum. Besarkanlah korban kalian karena bahwasanya itu akan menjadi tonggangan kalian nanti di hari kiamat. Ya kan? Orang yang berkorban dia bangkit dari kubur menuju padang mahsyar, berarti dia di atas siratal mustaqim bertunggangan. Ada berjalan kaki kata. Nah, kada tahu yang kamu yang ada berkorban ya Pak, bisa berjalan kaki aja nih. Ya belum ada tahu boleh berkorbannya. Ya kan? Tonggangan orang yang beriman itu adalah amal solehnya. Karena bila anda kira berkorban, bila orang berkorban pahala korbannya itu karena jadi tonggangannya. Bilanya kada berkorban, maka perbanyak amal soleh, amal kebaikan. Itulah yang menjadi tonggangannya karena di hari kiamat.
Apa beda akikah korban? Kalau akikah, yang sunatnya akikah itu, ya kan? Jadi akikah itu seumur hidup sekali aja. Akikah itu seumur hidup sekali aja. Adapun korban ini bilanya mampu sunat tiap tahun. Ya kan, tiap tahun boleh. Kalau akikah ini waktunya tertentu terserah aja wayah apa bakikah dah. Tapi kalau korban itu 4 hari ini aja boleh. Ya kan, hari raya dan 3 hari raya dan 3 hari tasyrik. Kalau iya lah bakikah sudah masih banyak lagi duitnya. Nah, dibawa korban Bahaji sudah juga, umrah sudah juga. Bakikah habis sudah, bisa ya kan? Apa korban pulang? Bila ada korban juga, madang-madang tak. Kalau ada nama bagi korban, madang-madang kupon kalau ada. Bila ada dapat juga, nah korban perasaan, korban perasaan kita tak. Ini kada korban, orang korban kita kada dapat kuponnya. Nah ya kita korban perasaan tak. Semoga Allah meridhai, merahmati, mencintai kita sekeluarga. Berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad SAW.